Bagaimana aku bisa membuktikan diriku di mata seorang ibu mertua yang selalu meremehkanku, sementara aku menyimpan rahasia besar tentang siapa aku sebenarnya. Matahari pagi itu bersinar lembut, menyelimuti kota dengan hangatnya. Udara segar setelah hujan semalam membuat suasana terasa begitu damai. Aku, Melissa, berdiri di depan cermin besar di kamar tidurku, mengamati penampilanku sekali lagi sebelum berangkat ke rumah mertua untuk lebaran pertama kami sebagai pasangan suami istri. Aku sudah mempersiapkan diri selama beberapa hari terakhir. Bukan hanya soal pakaian atau make-up, tapi juga tentang bagaimana aku akan diterima di keluarga besar Andi, suamiku. Aku tahu ibu mertuaku, Bu Rini, adalah sosok yang cukup disegani dalam keluarga. Ia dikenal sebagai wanita yang tegas, perfeksionis, dan jujur saja, sedikit menakutkan. Setidaknya itulah kesan yang kuambil dari cerita Andi maupun pengalaman singkat bertemu dengannya saat acara pernikahan kami. "Kamu sudah siap, sayang?" Suara Andi memecah lamunanku. Aku menoleh dan melihatnya berdiri di ambang pintu dengan senyum lebar di wajah tampannya. Di tangannya, ia membawa kotak kue sederhana yang aku buat sendiri. Kotak itu dibungkus rapi dengan kertas kado motif bunga, lengkap dengan pita merah di atasnya. Aku menghela napas panjang. "Sebentar lagi," jawabku, lalu kembali memperbaiki jilbab putihku agar lebih rapi. Hari ini adalah momen penting bagiku. Ini bukan sekadar lebaran biasa, melainkan pertemuan resmi pertamaku dengan keluarga besar mertua. Aku ingin memberikan kesan terbaik, meski hati kecilku berkata bahwa mencari pengakuan dari Bu Rini bukanlah hal yang mudah. Andi mendekat dan berdiri di belakangku, memandangi bayangan kami berdua di cermin. "Jangan khawatir, Liz. Mereka pasti akan menyukaimu. Kamu kan wanita terbaik yang pernah aku kenal," katanya sambil tersenyum. Suaranya terdengar meyakinkan, tapi entah kenapa, kalimat itu malah membuatku semakin gugup. Kalau hanya soal mereka menyukaiku, mungkin tidak masalah. Tapi ibumu, aku menggantungkan kalimatku, tak yakin apakah harus melanjutkannya atau tidak. Andi tertawa kecil. "Ibu memang keras, tapi dia bukan orang jahat, Liz. Dia hanya butuh waktu untuk mengenal orang baru. Lagi pula, kamu membawa kue buatan sendiri, kan? Itu pasti akan membuatnya senang." Aku tersenyum tipis, meski dalam hati aku tidak sepenuhnya yakin. Kue-kue ini, sebuah variasi bolu pandan dan nastar nanas sederhana, adalah usaha terbaikku untuk memberi kesan baik. Meski demikian, aku tak bisa membantu tetap merasa cemas. Bagaimana jika Bu Rini merasa kue ini terlalu biasa? Atau, lebih buruk lagi, bagaimana jika ia sama sekali tidak peduli? Setelah memastikan semuanya sudah sempurna, kami akhirnya berangkat. Perjalanan menuju rumah mertua memakan waktu sekitar 1 jam karena mereka tinggal di pinggiran kota. Sepanjang perjalanan, aku mencoba menenangkan diri dengan mendengarkan musik ringan di radio mobil. Namun, pikiranku tetap saja dipenuhi oleh skenario-skenario terburuk yang mungkin terjadi nanti. Saat kami tiba, suasana di halaman depan rumah mertua sudah ramai. Mobil-mobil terparkir rapi di sisi jalan, dan anak-anak berlarian di halaman sambil tertawa riang. Aroma masakan tradisional seperti opor ayam, rendang, dan ketupat menguar dari dapur, membuat perutku lapar meski sarapan tadi pagi belum lama berlalu. Aku turun dari mobil dengan hati-hati, sementara Andi membawa kotak kue di tangan kanannya. Beberapa kerabat muda menyambut kami dengan ramah, namun mataku langsung tertuju pada sosok yang paling kutakuti, Bu Rini. Ia berdiri di pintu utama dengan postur tegap, mengenakan kebaya modern berwarna biru tua yang tampak sangat elegan. Rambutnya, yang ditata rapi dan polesan make-up minimalis membuatnya terlihat anggun, namun tatapannya yang tajam membuatku merinding. "Inilah calon menantuku, ya?" kata Bu Rini dengan nada datar saat kami mendekat. Ia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah-olah sedang memeriksa barang dagangan di pasar. "Iya, Bu. Ini Melissa," jawab Andi dengan nada sopan. Ia kemudian menyerahkan kotak kue kepadaku,
memberi isyarat agar aku mengatakannya sendiri. Aku mengambil langkah maju, berusaha tersenyum meski lututku gemetar. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Bu. Maaf lahir dan batin, ucapku sambil membungkuk hormat. Aku lalu menyerahkan kotak kue tersebut dengan kedua tangan. Ini, saya buat sendiri sebagai bentuk penghormatan kepada ibu dan keluarga besar. Bu Rini menerima kotak itu tanpa banyak bicara. Matanya menyipit sejenak, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Kue buatan sendiri ya? Baiklah, kita lihat nanti rasanya. Ucapannya terdengar dingin, tanpa ada jejak kehangatan di dalamnya. Hatiku tenggelam mendengarnya. Kalimat itu terasa seperti sebuah sindiran halus, meski mungkin Andi tidak menyadarinya. Namun, aku tetap berusaha menunjukkan sikap tenang dan ramah. Terima kasih, Bu. Saya harap Ibu suka. Bu Rini hanya mengangguk singkat sebelum berbalik masuk ke dalam rumah. Aku menatap punggungnya yang menjauh, merasa sedikit lega sekaligus cemas. Lega karena interaksi pertama telah berlalu, namun cemas karena aku tahu ini baru permulaan. Saat kami masuk ke ruang tamu, suasana mulai terasa lebih hidup. Saudara-saudara Andi yang lain datang menghampiri, menanyakan kabarku serta mengucapkan selamat lebaran. Ada Bibi Yuni, kakak ipar Andi, yang membawa 2 anak kecil lucu. Ada Om Dedi, adik bungsu Bu Rini, yang tampak ramah dan humoris, serta beberapa kerabat lain yang belum pernah aku temui sebelumnya. Semua orang tampak antusias menyambutku, meski ada beberapa tatapan skeptis yang membuatku merasa kurang nyaman. Namun, di balik semua senyuman dan sapaan hangat itu, aku tetap merasakan tekanan besar. Aku tahu bahwa hari ini bukan sekadar tentang bertemu keluarga baru. Ini adalah tes pertamaku sebagai seorang menantu, dan aku harus membuktikan bahwa aku layak menjadi bagian dari keluarga ini. Di tengah keriuhan, aku mencoba mencari cara untuk berbaur. Aku membantu saudara-saudara Andi menyiapkan meja makan, menyusun piring-piring cantik, dan mengatur tempat duduk agar semuanya terlihat rapi. Saat aku sedang sibuk, Andi mendekat dan menepuk pundakku pelan. "Kamu hebat, Liz," katanya dengan senyum lembut. "Semua orang pasti menyukaimu." Aku tersenyum padanya, meski dalam hati aku merasa ragu. "Aku cuma berharap ibumu juga punya pandangan yang sama." Andi tertawa kecil, lalu merangkulku. "Tenang saja, aku akan selalu ada di sisimu." Ucapannya membuatku merasa sedikit lebih tenang. Namun, aku tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Hari ini hanyalah awal dari sebuah tantangan besar yang harus aku hadapi. Dan meskipun aku merasa cemas, ada satu hal yang membuatku tetap teguh. Tekadku untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi menantu yang baik, bahkan jika itu berarti harus bekerja keras untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang di sekitarku. Dengan pikiran itu, aku melangkah ke ruang makan, siap menghadapi apapun yang akan datang. Saat aku duduk di ruang tamu, suasana terasa semakin ramai. Saudara-saudara Andi dan para kerabat lainnya mulai berkumpul, saling berbincang dengan hangat sambil menikmati camilan ringan yang disiapkan oleh Bu Rini. Aku mencoba untuk terlibat dalam percakapan, meski sesekali merasa seperti orang asing yang sedang memaksakan diri untuk masuk ke dalam lingkaran keluarga besar ini. Bu Rini tampak sibuk mengatur segala sesuatunya, memastikan meja makan sudah tertata sempurna, memberikan instruksi kepada para pembantu rumah tangga, dan sesekali menyapa tamu-tamu yang datang dengan senyum yang terlihat lebih diplomatis daripada hangat. Aku tidak bisa berhenti memperhatikan caranya berbicara, penuh otoritas, namun ada jarak yang sulit dilalui. "Melissa, coba bantu Bibi Yuni menyusun piring-piring ini," kata Bu Rini tiba-tiba. Suaranya terdengar tegas tanpa nada permintaan. Ia menunjuk ke arah meja prasmanan panjang yang masih setengah kosong. Di sebelahnya, Bibi Yuni tersenyum padaku dengan ekspresi yang agak canggung. Aku langsung berdiri dan menghampiri mereka. "Tentu, Bu," jawabku sopan, berusaha menutupi rasa gugup yang mulai merayap naik. Saat aku mengambil beberapa piring dari tangan Bibi Yuni, aku melirik Bu Rini sekilas. Matanya tetap dingin, seolah-olah sedang mengamati setiap gerakanku dengan kritis. Rasanya seperti sedang diuji tanpa tahu apa standar yang harus dipenuhi.
setelah beberapa menit bekerja sama dengan Bibi Yuni, aku mulai merasa sedikit lebih nyaman. Bibi Yuni adalah wanita yang ramah, meski kadang-kadang tampak ragu-ragu ketika berbicara denganku. Mungkin karena ia juga merasakan tekanan dari Bu Rini. Kami berbincang tentang hal-hal ringan, seperti anak-anaknya yang lucu dan resep-resep tradisional yang biasa dibuat saat Lebaran. Namun, ketika semua persiapan hampir selesai, suasana mendadak berubah. Para anggota keluarga besar mulai duduk di kursi masing-masing, siap untuk menikmati hidangan pertama. Bu Rini berdiri di ujung meja, memimpin doa bersama dengan suaranya yang lantang. Setelah doa usai, ia mulai membuka acara makan dengan pidato singkat. "Inilah momen yang kita tunggu-tunggu selama setahun penuh," katanya dengan nada formal. Lebaran adalah saat kita bersyukur atas segala nikmatnya, dan tentu saja saat kita berkumpul bersama keluarga. Mari kita hargai setiap detiknya. Semua orang bertepuk tangan pelan, termasuk aku. Namun, saat Bu Rini melanjutkan pidatonya, aku mulai merasakan firasat buruk. Ia kemudian berbicara tentang pentingnya menjaga tradisi keluarga, tentang bagaimana setiap generasi harus melanjutkan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Dan bicara soal tradisi, tambahnya dengan senyum tipis yang membuat bulu kuduku merinding. Mari kita lihat bagaimana generasi baru kita berkontribusi. Misalnya saja, menantu-menantu kita yang luar biasa. Ia menatapku sejenak, lalu beralih ke arah Bibi Yuni dan seorang wanita lain bernama Tante Santi. Aku merasakan perutku bergolak, meski aku berusaha tetap tenang. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku merasa bahwa ini bukan sekadar pujian umum. Bibi Yuni, misalnya, lanjut Bu Rini, selalu membawa opor ayam buatannya yang legendaris. Rasanya tak pernah berubah sejak puluhan tahun lalu. Dan Tante Santi? Kue nastarnya adalah favorit semua orang setiap Lebaran. Para tamu mulai bersorak, kecil memberikan apresiasi pada kedua wanita itu. Bibi Yuni dan Tante Santi tersenyum lebar, tampak bangga dengan pengakuan tersebut. Namun, saat pandangan Bu Rini kembali ke arahku, aku merasakan atmosfer yang berbeda. "Lalu ada Melissa," katanya. Suaranya terdengar lebih datar dibandingkan saat ia memuji dua menantu lainnya. "Kami belum pernah mencicipi masakanmu, tapi kotak kue tadi cukup menarik perhatian. Mari kita lihat apakah rasanya sesuai dengan presentasinya." Seluruh ruangan terdiam sejenak. Beberapa pasang mata langsung tertuju padaku, membuat wajahku memanas. Aku mencoba tersenyum, meski hatiku terasa seperti ditusuk-tusuk. Sindiran halus Bu Rini begitu jelas. Dia meragukan kemampuanku, bahkan sebelum mencoba hasil masakanku. Andi, yang duduk di sisiku, langsung menyikutku pelan sebagai bentuk dukungan. "Tenang saja, Liz. Kuenya pasti enak," bisiknya dengan suara rendah. Aku hanya mengangguk, berusaha menahan air mata yang mulai berkumpul di sudut mataku. Dalam hati, aku bertanya-tanya apakah ini benar-benar cara Bu Rini menyambut menantu barunya. Apakah aku melakukan kesalahan tanpa sadar? Saat hidangan mulai disajikan, aku mencoba mengalihkan perhatian dengan membantu mengambil makanan untuk Andi dan beberapa anggota keluarga lainnya. Namun, sindiran Bu Rini masih terngiang-ngiang di telingaku. Meskipun aku tahu bahwa komentar itu tidak sepenuhnya salah, aku memang belum pernah memasak untuk keluarga besar sebelumnya. Cara Bu Rini menyampaikannya terasa begitu menusuk. Beberapa menit kemudian, saat hidangan utama sudah habis dan acara beralih ke pencuci mulut, kotak kue buatanku akhirnya dibuka. Bu Rini sendiri yang mengambil satu potong kue nastar dan mencobanya. Semua orang di meja menunggu dengan antusias, termasuk aku, yang merasa seperti sedang menunggu vonis pengadilan. Gumam Bu Rini setelah beberapa detik mengunyah. Rasanya lumayan. Kata-kata itu terdengar netral, tapi aku tahu bahwa lumayan dalam kamus Bu Rini adalah cara halus untuk mengatakan kurang baik. Aku meremas serbet di pangkuanku, berusaha menahan emosi agar tidak meledak di depan semua orang. Namun, tepat saat suasana mulai terasa semakin tegang, Tante Santi tiba-tiba angkat bicara. "Wah, ini enak sekali," katanya dengan nada ceria.
Teksturnya lembut dan isian nanasnya pas banget manisnya. Kamu pasti belajar dari ahlinya ya? Aku menatap Tante Santi dengan rasa syukur yang mendalam. Terima kasih Tante, jawabku pelan, mencoba menyembunyikan nada terkejut di suaraku. Tapi, kalau boleh jujur, sambung Tante Santi dengan senyum lebar. Rasanya sangat mirip dengan kue nastar yang biasa dibuat di hotel-hotel bintang 5. Kamu pernah belajar di sana, Melissa? Aku terdiam sejenak lalu menggeleng. Tidak, Tante. Ini cuma resep sederhana yang aku pelajari dari ibuku. Oh, kalau gitu kamu punya bakat alami, puji Tante Santi lagi. Kali ini disertai tepuk tangan kecil dari beberapa orang di meja. Melihat reaksi positif itu, aku merasa sedikit lega. Namun, saat aku menoleh ke arah Bu Rini, ekspresinya tetap datar. Ia hanya mengangguk sekilas, lalu kembali fokus pada percakapan dengan kerabat lainnya. Meskipun demikian, momen kecil tadi cukup untuk memberiku sedikit harapan. Aku mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, aku bisa mendapatkan tempat di hati keluarga besar ini. Namun, aku juga tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Sindiran Bu Rini tadi bukanlah akhir, melainkan awal dari serangkaian tantangan yang harus aku hadapi. Setelah acara makan selesai, aku membantu membersihkan meja bersama beberapa anggota keluarga lainnya. Saat itulah Bibi Yuni mendekatiku dengan senyum hangat. Jangan terlalu dipikirkan, Melissa, katanya pelan. Ibu memang keras, tapi dia hanya ingin yang terbaik untuk keluarga ini. Kamu sudah melakukan yang terbaik hari ini. Aku tersenyum padanya, meski dalam hati aku masih merasa ragu. Terima kasih, Bibi. Aku cuma berharap bisa membuktikan diriku ke depannya. Bibi Yuni mengangguk, lalu meninggalkanku untuk melanjutkan tugasnya. Aku menatap sekeliling, melihat betapa hangatnya interaksi antara anggota keluarga ini. Meskipun ada ketegangan di antara kami, aku tahu bahwa aku ingin menjadi bagian dari mereka. Meskipun itu berarti harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan pengakuan dari Bu Rini. Dengan tekad yang baru, aku melanjutkan aktivitasku, berusaha menikmati sisa hari itu sebaik mungkin. Namun, di balik senyum yang kuusahakan, ada satu pertanyaan yang terus menghantui pikiranku. Akankah aku pernah cukup baik di mata ibu mertuaku? Setelah acara makan siang selesai, suasana di rumah mertua mulai berangsur tenang. Beberapa anggota keluarga besar mulai bubar ke ruangan lain untuk beristirahat atau melanjutkan obrolan ringan. Namun, aku memilih tetap tinggal di dapur bersama beberapa wanita lainnya untuk membantu membereskan piring dan alat masak. Aku merasa lebih nyaman berada di sini, sedikit tersembunyi dari pandangan Bu Rini yang tajam. Biarkan aku mencuci piring ini, kataku kepada salah satu pembantu rumah tangga yang hendak mengambil alih tugasku. Kamu sudah bekerja keras seharian, biar aku saja. Pembantu itu tersenyum simpul lalu menyerahkan lap basah padaku. Aku mulai mencuci piring dengan hati-hati. Sementara Tante Santi dan Bibi Yuni duduk di meja makan dekat dapur, asik ngobrol tentang rencana liburan keluarga mereka setelah Lebaran. Suasana terasa lebih santai dibandingkan saat makan bersama tadi. Namun, ketenangan ini tidak bertahan lama. Bu Rini tiba-tiba masuk ke dapur, wajahnya tampak serius seperti biasa. Ia menatap sekeliling sebentar, lalu mendekatiku dengan langkah mantap. Melissa, katanya dengan nada datar, namun cukup keras untuk membuat semua orang di dapur menoleh. Apa kamu punya pengalaman memasak sebelumnya? Atau kue-kue tadi benar-benar percobaan pertamamu? Aku merasa tubuhku langsung menegang. Pertanyaannya terdengar seperti tuduhan, meskipun ia mencoba menyampaikannya dengan nada formal. Semua mata tertuju padaku, termasuk Tante Santi dan Bibi Yuni yang tampak canggung. Aku berusaha menjawab dengan tenang, meski dalam hati aku merasa seperti sedang diinterogasi. Sebenarnya, aku sudah sering memasak sejak dulu, Bu. Jawabku sambil tetap fokus pada piring yang sedang kucuci. Hanya saja, ini kali pertama aku membawa masakanku untuk keluarga besar seperti ini. Bu Rini mengangguk, tapi ekspresinya tetap dingin. Memang terlihat seperti usaha pemula. Teknikmu masih kurang rapi. Misalnya, nastar tadi teksturnya terlalu rapuh. Seharusnya bisa lebih kokoh agar tidak hancur begitu cepat.
Aku menghentikan gerakanku sejenak, menahan napas untuk menenangkan diri. Komentarnya terasa seperti cambukan, halus, meskipun ia menyampaikannya dengan bahasa yang konstruktif. Aku tahu bahwa kue-kue buatanku memang bukan yang terbaik di dunia, tapi aku sudah berusaha maksimal. Mendengar penilaian seperti ini langsung dari ibu mertua membuatku merasa semakin kecil. Tante Santi akhirnya angkat bicara, mencoba meringankan suasana. Tapi rasanya enak sekali, Bu. Tekstur memang agak ringan, tapi itu justru membuatnya lebih mudah dimakan. Selera Melisa pasti cocok untuk generasi muda. Bu Rini hanya mendengus pelan, lalu berkata, generasi muda memang suka yang instan dan praktis. Tapi kalau ingin dihargai di keluarga ini, standarnya harus lebih tinggi. Kalimat itu terasa seperti pukulan telak. Aku mencoba menahan air mata yang mulai berkumpul di sudut mataku, berusaha tidak menunjukkan betapa terluka perasaanku. Andai saja aku bisa menghilang sekarang juga. Untungnya, saat itu Andi masuk ke dapur, tampak khawatir melihat suasana yang tegang. Ada apa, Lis? Tanyanya lembut, matanya mengamati wajahku yang pucat. Aku cuma memberi masukan soal kue tadi, kata Bu Rini tanpa menoleh ke arah Andi. Mungkin Melisa perlu belajar lebih banyak jika ingin membawa sesuatu yang layak lain kali. Andi langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Ia menatap ibunya dengan ekspresi tegas. Ibu, aku yakin Melisa sudah berusaha maksimal. Tidak perlu terlalu keras padanya. Bu Rini menatap anaknya dengan mata menyipit. Aku hanya memberi saran, Nak. Ini demi kebaikannya sendiri. Kalau dia mau diterima sebagai bagian dari keluarga ini, dia harus tahu standar kami. Andaikan itu benar, Bu. Balasku, pelan. Akhirnya menemukan keberanian untuk berbicara. Aku akan belajar lebih baik lagi. Tapi tolong, jangan nilai aku hanya dari satu kesempatan ini. Suara lemahku terdengar seperti bisikan di tengah hening. Semua orang di dapur terdiam, termasuk Bu Rini. Untuk sesaat, aku merasa atmosfer menjadi sangat berat, seolah-olah waktu berhenti bergerak. Bu Rini akhirnya menghela napas panjang. Baiklah, kita lihat nanti. Tapi ingat, aku tidak suka orang yang cuma berusaha separuh hati. Setelah itu, ia berbalik dan meninggalkan dapur tanpa berkata apa-apa lagi. Aku menunduk, mencoba menenangkan diri dengan kembali mencuci piring. Air yang mengalir di tanganku terasa dingin, namun tidak cukup dingin untuk mendinginkan emosi yang bergolak di dalam diriku. Andi mendekat dan memeluk pundakku dari belakang. Maafkan Ibu Lis, dia memang keras, tapi dia tidak bermaksud buruk. Aku menggeleng pelan. Aku tahu dia hanya ingin yang terbaik, tapi rasanya sulit sekali. Aku merasa seperti selalu salah di matanya. Andi mengusap punggungku dengan lembut. Kamu tidak salah, Lis. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Jangan biarkan ucapan ibu membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Aku mengangguk, meskipun dalam hati aku masih merasa hancur. Setelah beberapa menit, Tante Santi dan Bibi Yuni mencoba menghiburku dengan celotehan ringan tentang kebiasaan lucu anak-anak mereka. Meskipun upaya mereka berhasil membuatku tersenyum tipis, luka di hatiku belum sepenuhnya hilang. Beberapa jam kemudian, saat sore mulai menjelang, para tamu mulai berpamitan pulang. Aku dan Andi juga bersiap untuk kembali ke rumah kami. Sebelum pergi, aku sempat menyalami Bu Rini dengan hormat, meskipun pandangannya tetap dingin. Terima kasih atas sambutannya, Bu. Maaf jika ada yang kurang berkenan hari ini, kataku sopan, berusaha menunjukkan sikap dewasa meskipun hatiku masih terasa sakit. Bu Rini hanya mengangguk singkat. Ya, sampai jumpa lain kali. Saat kami masuk ke mobil, aku baru bisa bernapas lega. Tanganku gemetar saat aku memegang setir, meskipun aku tidak sedang mengendarainya. Andi duduk di kursi penumpang, mengamati wajahku dengan penuh perhatian. Kamu baik-baik saja? Tanyanya pelan, aku mengangguk, meskipun aku tahu bahwa jawabannya adalah tidak. Aku hanya butuh waktu untuk menenangkan diri. Andi menggenggam tanganku erat. Jangan khawatir, Lis. Kamu hebat. Dan aku bangga padamu. Ucapannya membuat air mataku akhirnya jatuh. Aku menangis diam-diam, melepaskan semua emosi yang tertahan sejak pagi tadi. Andai saja aku bisa memutar waktu,
dan memperbaiki segalanya. Namun, di balik tangisku, aku juga merasa ada api kecil yang mulai menyala dalam diriku. Api itu adalah tekad untuk membuktikan bahwa aku bisa lebih dari sekadar apa yang Bu Rini pikirkan tentangku. Mungkin hari ini aku gagal memberikan kesan baik, tapi aku tahu bahwa ini bukan akhir dari ceritaku. Di tengah perjalanan pulang, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak menyerah. Aku akan terus belajar, terus berusaha, dan pada akhirnya, aku akan membuktikan bahwa aku layak menjadi bagian dari keluarga ini. Bahkan, jika itu berarti harus melawan prasangka dan ekspektasi yang tidak adil. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, dengan mata terpaku pada layar ponselku. Meskipun tubuhku lelah setelah seharian berada di rumah mertua, pikiranku masih dipenuhi oleh kejadian-kejadian yang terjadi tadi siang. Komentar-komentar Bu Rini terus terngiang-ngiang di telingaku, seperti rekaman yang tak bisa dihentikan. Aku menatap refleksi wajahku di layar ponsel yang gelap. Mataku tampak redup, lesu, dan ada lingkaran hitam samar di bawahnya. Aku merasa hampa, bukan hanya karena ucapan Bu Rini, tapi juga karena perasaan bahwa aku sedang kehilangan bagian dari diriku sendiri. Aku tidak lagi merasa seperti Melissa, yang dulu, wanita mandiri, percaya diri, dan berani menghadapi tantangan apapun. Andai saja mereka tahu, pikiran itu membuatku terdiam sejenak. Andai saja mereka tahu siapa aku sebenarnya. Tapi, apakah penting? Apakah status sosial atau karierku akan mengubah cara mereka melihatku? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di benakku tanpa jawaban yang jelas. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di layar ponselku. Pesan dari salah satu asisten senior di kantor lama. Semoga lebaranmu menyenangkan, Bu Melissa. Kami semua merindukan kepemimpinan Ibu. Aku tersenyum tipis membaca pesan itu. Ada rasa hangat yang menyelinap ke dalam hatiku, meski hanya sesaat. Kepemimpinanku, begitu mereka memanggilku dulu. Wanita yang dihormati, dihargai, dan dipercaya untuk memimpin salah satu perusahaan besar di industri teknologi. Bagaimana bisa seorang CEO seperti aku merasa begitu kecil hanya karena kritik ibu mertua? Flashback mulai muncul dalam ingatanku, membawa kembali kenangan tentang masa-masa ketika aku masih berada di puncak karierku. Saat itu, aku adalah Melissa yang lain. Wanita berusia awal 30-an yang ambisius, cerdas, dan selalu ingin menjadi yang terbaik dalam segala hal. Aku memimpin tim yang terdiri dari puluhan orang, mengambil keputusan-keputusan strategis yang memengaruhi ribuan karyawan, dan berbicara di depan audiens internasional tanpa sedikit pun keraguan. Namun, semuanya berubah ketika aku bertemu Andi. Kami pertama kali bertemu di sebuah acara amal yang diselenggarakan oleh perusahaan kami masing-masing. Aku adalah pemimpin proyek utama, sementara Andi adalah salah satu karyawan junior di divisi teknologi. Dari pandangan pertama, aku tahu bahwa ia bukan tipe orang yang biasanya menarik perhatianku. Ia pendiam, sederhana, dan terlihat sangat berbeda dari para eksekutif yang biasa ku kenal. Namun, ada sesuatu dalam caranya berbicara, kerendahan hatinya, kesabarannya, dan kehangatan yang ia pancarkan, yang membuatku tertarik. Beberapa bulan kemudian, kami mulai berpacaran. Hubungan kami berkembang dengan cepat, dan aku mulai merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Cinta yang tulus dan tanpa syarat. Namun, seiring waktu, aku juga mulai merasakan konflik internal. Karierku yang gemilang seringkali menjadi penghalang bagi hubungan kami. Jam kerja yang panjang, rapat-rapat mendadak, dan tekanan pekerjaan membuatku sulit untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Sampai akhirnya, saat Andi melamarku, aku harus membuat keputusan besar. Melissa, katanya suatu malam ketika kami duduk di tepi pantai, angin sepoi-sepoi membelai wajah kami. Aku mencintaimu sepenuh hati. Tapi aku ingin kita membangun keluarga yang harmonis, bukan hidup di tengah kesibukan yang tak ada habisnya. Apakah kamu mau melepaskan sedikit bebanmu demi kita? Kalimat itu menggema dalam benakku selama berminggu-minggu. Setelah banyak pertimbangan,
Aku akhirnya memutuskan untuk mundur dari posisiku sebagai CEO. Keputusan itu tidak mudah, tapi aku yakin bahwa aku ingin memiliki kehidupan yang lebih sederhana bersama Andi. Aku ingin menjadi istri yang baik, pendamping, yang selalu ada di sisinya. Dan suatu hari nanti, seorang ibu yang bisa memberikan kasih sayang tanpa syarat kepada anak-anak kami. Namun, keputusan itu juga datang dengan harga. Dunia kerja yang dulu begitu mengenal namaku perlahan melupakan keberadaanku. Teman-teman lamaku jarang menghubungi, dan aku memilih untuk tidak terlalu aktif di media sosial. Aku ingin menjalani kehidupan baru ini dengan damai, tanpa sorotan, publik yang selalu mengikuti langkahku. Aku menghela napas panjang, kembali ke dunia nyata. Disinilah aku sekarang, seorang istri yang berusaha keras untuk diterima di keluarga mertua, tetapi merasa seperti kehilangan identitas diriku sendiri. Apakah aku salah telah meninggalkan karierku? Ataukah ini adalah harga yang harus dibayar untuk cinta? Saat aku tenggelam dalam pikiranku, Andi masuk ke kamar dengan secangkir teh hangat di tangannya. Ia duduk di sampingku, menatap wajahku dengan penuh perhatian. "Masih memikirkan soal tadi siang?" Tanyanya pelan. Aku mengangguk, lalu menerima cangkir teh darinya. "Aku hanya merasa seperti sudah kehilangan bagian dari diriku sendiri, Andi. Dulu, aku adalah wanita yang percaya diri dan mandiri. Sekarang, aku merasa seperti bayangan dari diriku yang dulu." Andi menggenggam tanganku erat. "Kamu tidak kehilangan dirimu, Liz. Kamu hanya sedang beradaptasi dengan kehidupan baru. Itu normal. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku mencintai kamu apa adanya. Bukan karena status sosialmu, bukan karena jabatanmu dulu, tapi karena kamu adalah Melissa. Wanita yang membuatku jatuh cinta sejak pertama kali bertemu." Air mataku mulai mengalir mendengar ucapannya. Aku tahu bahwa Andi tulus, tapi kata-katanya tidak bisa sepenuhnya menghapus prasangka dan ekspektasi orang-orang di sekitarku, terutama Bu Rini. "Aku hanya ingin mereka melihatku sebagai diriku sendiri," gumamku pelan. "Bukan sebagai wanita yang harus memenuhi standar sempurna mereka." Andi tersenyum tipis. "Mungkin suatu hari nanti mereka akan melihatmu seperti aku melihatmu, tapi sampai saat itu tiba, jangan biarkan omongan mereka merusak kebahagiaanmu. Kamu hebat, Liz. Jangan lupa itu." Aku memeluknya erat, merasakan kehangatan tubuhnya yang selalu berhasil menenangkan jiwaku. Meskipun aku masih merasa ragu, aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Andi selalu ada di sisiku, mendukungku dalam setiap langkah yang aku ambil. Setelah beberapa saat, aku melepaskan pelukanku dan menatap matanya. "Terima kasih, Andi. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu." Ia tersenyum lembut. "Itulah gunanya pasangan hidup, kan? Untuk saling mendukung dan melengkapi." Aku mengangguk, lalu menyesap teh hangat yang ia bawakan. Rasanya manis, seperti pelukan hangat yang menenangkan. Namun, di balik ketenangan itu, aku tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Aku harus menemukan cara untuk membuktikan diriku. Bukan hanya kepada Bu Rini, tapi juga kepada diriku sendiri. Di tengah malam yang sunyi itu, aku membuat keputusan. Aku tidak akan membiarkan masa laluku menjadi beban. Sebaliknya, aku akan menggunakannya sebagai kekuatan untuk membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar apa yang orang lain pikirkan tentangku. Esok pagi, aku akan bangkit kembali. Dan kali ini, aku tidak akan menyerah begitu saja. Minggu berikutnya, suasana di rumah mertua masih membayangi pikiranku. Meskipun aku mencoba untuk melupakan komentar-komentar pedas Bu Rini, rasanya sulit sekali melepaskan beban itu sepenuhnya. Setiap kali aku memikirkan bagaimana ia meremehkanku di depan keluarga besar, ada rasa panas yang perlahan menjalar di dada, campuran antara marah, kecewa, dan sedikit frustrasi. Namun, hari ini adalah momen lain yang harus kuhadapi. Andi memberi tahu bahwa kami diundang untuk makan malam bersama keluarga inti di rumah mertua. Awalnya, aku sempat menolak dengan alasan ingin istirahat setelah seharian sibuk di rumah. Namun, Andi meyakinkanku bahwa acara ini akan lebih santai dibandingkan Lebaran minggu lalu. Kali ini hanya keluarga inti Liz,
Jangan khawatir, katanya. Meski aku tahu bahwa kehadiran Bu Rini pasti tetap akan menjadi pusat perhatian. Aku menghela napas panjang saat kami tiba di rumah mertua. Lampu-lampu di halaman depan menyala terang, memberikan kesan hangat meski udara malam terasa dingin. Aku turun dari mobil dengan hati-hati, sementara Andi membawa kotak kue baru buatanku. Kali ini, aku membuat sesuatu yang lebih spesial. Bolu gulung dengan isian selai stroberi dan taburan coklat putih di atasnya. Rasanya mungkin tidak setradisional nastar, tapi aku berharap presentasinya bisa memberikan kesan baik. Ketika kami masuk, suasana di ruang tamu tampak lebih tenang dibandingkan minggu lalu. Hanya ada beberapa orang, Bu Rini, Bibi Yuni, suami Bibi Yuni, Om Deddy, dan 2 anak mereka. Andi langsung disambut oleh Om Deddy, yang mulai berbicara tentang rencana proyek kerja terbaru. Sementara itu, aku mendekati Bu Rini yang sedang duduk di kursi utama. Wajahnya tampak lebih rileks dibandingkan biasanya. "Selamat malam, Bu," sapaku sopan sambil menyerahkan kotak kue. Saya bawa sesuatu sebagai penghormatan. Bu Rini menerima kotak itu tanpa banyak bicara. Ia membuka penutup kotak pelan-pelan, matanya memindai kue di dalamnya dengan ekspresi datar. Cukup unik," katanya akhirnya. Nada suaranya terdengar seperti mencoba menahan pendapat buruk. Aku tersenyum tipis, meski hatiku mulai merasa gugup lagi. "Terima kasih, Bu. Saya mencoba variasi baru kali ini." Bu Rini hanya mengangguk singkat, lalu menutup kotak itu kembali. "Kita lihat nanti bagaimana rasanya." Kalimat itu terdengar seperti sebuah ujian, bukan pujian. Aku mencoba menahan diri agar tidak bereaksi berlebihan. Sebaliknya, aku berusaha fokus pada percakapan ringan dengan Bibi Yuni yang mendekatiku setelah itu. "Kamu terlihat lebih santai malam ini," kata Bibi Yuni dengan senyum hangat. "Semoga makan malam ini berjalan lancar." Aku mengangguk pelan. "Aku juga berharap begitu, Bibi." Beberapa menit kemudian, kami semua dipersilakan menuju ruang makan. Meja makan sudah tertata rapi dengan hidangan-hidangan yang menggugah selera. Ada ikan bakar, sayur lodeh, tumis kangkung, serta semangkuk besar sup bening yang harum. Semua tampak lezat, namun aku tidak bisa menikmati aroma makanan itu sepenuhnya karena kecemasan yang mulai merayap naik. Setelah doa singkat dipimpin oleh Om Deddy, kami mulai menyantap hidangan. Suasana awalnya terasa cukup nyaman, dengan obrolan ringan tentang pekerjaan, sekolah anak-anak, dan rencana liburan keluarga. Namun, ketegangan mulai muncul ketika pembicaraan beralih ke topik rumah tangga. "Melissa," kata Bu Rini tiba-tiba, suaranya terdengar jelas di tengah obrolan yang mulai ramai. "Bagaimana rasanya meninggalkan karier untuk fokus pada keluarga?" Aku langsung terdiam, merasa seperti lampu sorot tiba-tiba diarahkan padaku. Semua pasang mata tertuju padaku, termasuk Andi yang tampak terkejut dengan pertanyaan ibunya. Aku menelan ludah, mencoba mencari jawaban yang tepat. "Rasanya berbeda, Bu," jawabku pelan. "Awalnya memang ada banyak tantangan, tapi aku merasa ini adalah langkah yang tepat untukku dan Andi." Bu Rini mengangguk, namun ekspresinya tetap skeptis. "Berbeda? Maksudmu lebih mudah atau lebih sulit?" Pertanyaannya terdengar seperti provokasi, meskipun ia berusaha menyampaikannya dengan nada santai. Aku merasakan denyut jantungku mulai berdetak lebih cepat. "Lebih sulit, Bu. Tapi aku belajar banyak dari pengalaman ini." Gumam Bu Rini, lalu menatapku lebih intens. "Terkadang, wanita yang terlalu fokus pada karier seringkali kehilangan keterampilan dasar dalam mengurus rumah tangga. Apakah kamu merasa demikian?" Aku merasa darahku langsung mendidih mendengar komentar itu. Ini bukan lagi sekadar sindiran, melainkan tuduhan langsung yang membuatku merasa direndahkan. Aku mencoba menahan emosi, tapi suaraku mulai bergetar. "Maaf, Bu, tapi aku tidak setuju. Karier dan rumah tangga tidak harus saling bertentangan. Banyak wanita yang berhasil menjalani keduanya dengan baik. Dan soal keterampilan, aku rasa itu bisa dipelajari siapa saja jika punya niat." Bu Rini tersenyum tipis, seolah-olah ia menikmati cara aku membela diri. "Oh, tentu saja. Tapi kadang-kadang, prioritas harus dipilih. Kamu memilih keluarga, kan? Lalu,
apakah kamu yakin bahwa keputusanmu sudah tepat? Andaikan aku ragu, aku tidak akan berada di sini sekarang, balasku dengan nada lebih tegas dari sebelumnya. Aku mencintai Andi, dan aku bangga dengan keputusanku untuk mendampinginya. Suasana di meja makan langsung berubah tegang. Semua orang terdiam, bahkan Andi tampak enggan berkomentar apapun. Bibi Yuni mencoba mencairkan suasana dengan mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Namun Bu Rini tampak belum puas. "Baiklah," katanya. Akhirnya, nada suaranya sedikit melunak. "Aku hanya ingin memastikan bahwa kamu memahami konsekuensi dari pilihanmu. Keluarga ini memiliki standar tinggi, dan aku tidak ingin ada yang merasa kecewa di kemudian hari." Aku mengangguk, meskipun dalam hati aku merasa seperti sedang diadili. "Aku mengerti, Bu, dan aku akan terus belajar demi menjadi yang terbaik." Setelah itu, pembicaraan kembali berlanjut, meskipun suasana masih terasa canggung. Saat hidangan utama selesai, aku diminta untuk membantu menyajikan kue buatanku sebagai pencuci mulut. Ketika kotak itu dibuka, semua orang terlihat tertarik dengan tampilan bolu gulung yang estetis. Beberapa anggota keluarga langsung memuji presentasinya, termasuk Bibi Yuni dan anak-anaknya. Namun, ketika giliran Bu Rini mencicipinya, ekspresinya berubah menjadi lebih dingin. Teksturnya lumayan," katanya setelah mengunyah beberapa detik. "Tapi rasanya terlalu manis. Kurang cocok untuk lidah orang tua." Aku merasakan tubuhku langsung menegang. Pernyataan itu terdengar seperti kritik yang tak berdasar, meskipun ia berusaha menyampaikannya dengan nada formal. Aku menahan napas, berusaha menahan air mata yang mulai berkumpul di sudut mataku. Andi akhirnya angkat bicara, mencoba membela aku. "Ibu, ini kan selera Melisa. Rasanya enak kok. Kalau ibu tidak suka manis, mungkin lain kali kita bisa minta dia membuat yang lebih ringan." Bu Rini menatap anaknya dengan mata menyipit. "Bukan soal selera, Nak. Ini soal standar. Jika ingin dihargai di keluarga ini, dia harus tahu apa yang diharapkan." Kalimat itu terasa seperti cambukan terakhir. Aku menunduk, mencoba menenangkan diri sendiri. Di luar aku berusaha tetap tenang, tapi di dalam, aku merasa hancur. Kenapa rasanya begitu sulit mendapatkan pengakuan dari ibu mertuaku? Setelah makan malam usai, aku membantu membersihkan meja seperti biasa. Namun, kali ini aku tidak berbicara banyak. Aku hanya fokus pada tugas-tugasku, berharap malam ini cepat berakhir. Ketika kami bersiap pulang, aku menyalami Bu Rini dengan hormat meskipun pandangannya tetap dingin. "Terima kasih atas waktu malam ini, Bu," kataku pelan, berusaha menunjukkan sikap dewasa meskipun hatiku masih terasa sakit. Bu Rini hanya mengangguk singkat. "Ya, sampai jumpa lain kali." Saat kami masuk ke mobil, aku baru bisa bernapas lega. Tangisku pecah begitu pintu mobil tertutup. Andi langsung memelukku erat, mencoba menenangkan. "Aku tahu ini sulit, Liz," katanya pelan. "Tapi jangan biarkan omongannya menghancurkanmu. Kamu hebat, dan aku bangga padamu." Aku mengangguk, meskipun dalam hati aku merasa semakin goyah. Malam ini hanya menambah daftar luka yang harus kubawa pulang. Namun, di balik semua itu, ada satu tekad yang semakin kuat dalam diriku. Aku tidak akan menyerah. Aku akan terus berusaha, terus membuktikan bahwa aku layak dihargai. Bahkan jika itu berarti harus melawan prasangka dan ekspektasi yang tidak adil. Minggu-minggu berikutnya setelah makan malam yang tegang itu, aku mencoba memperbaiki hubunganku dengan Bu Rini. Aku lebih sering mengunjungi rumah mertua, membantu di dapur, dan bahkan mulai belajar resep-resep tradisional dari Bibi Yuni. Aku berharap bahwa dengan menunjukkan usaha lebih, aku bisa mendapatkan sedikit pengakuan darinya. Namun, meskipun aku melakukan semua itu, sikap Bu Rini tetap sama. Dingin, kritis, dan penuh prasangka. Hari ini adalah pertemuan keluarga besar lagi. Kali ini untuk merayakan ulang tahun pernikahan Om Deddy dan Bibi Yuni. Acara ini diselenggarakan di sebuah restoran mewah di pusat kota, jauh dari suasana rumah yang biasa kami kunjungi. Ketika Andi memberitahuku tentang acara ini beberapa hari lalu, aku merasa campuran antara gugup dan penasaran. Restoran ini terkenal sebagai tempat berkumpulnya para elit sosial,
Dan aku tahu bahwa ini akan menjadi kesempatan lain bagi Bu Rini untuk menguji diriku di depan orang-orang penting. Ketika kami tiba di restoran, suasana sudah ramai. Para tamu berpakaian elegan, wanita-wanita mengenakan gaun mahal, dan pria-pria tampak rapi dalam setelan jas. Aku sendiri memilih gaun sederhana berwarna biru tua, dengan aksen rendah di bagian dada. Aku tidak ingin terlihat terlalu mencolok, tapi juga tidak ingin terlihat seperti orang yang tidak peduli pada penampilan. Aku dan Andi masuk ke ruangan utama, di mana meja-meja besar telah tertata rapi dengan lilin-lilin kecil dan bunga segar sebagai dekorasi. Suasana terasa mewah, namun ada aura formalitas yang membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Saat kami mendekati meja utama, Bu Rini langsung menyambut kami dengan senyum diplomatik. "Selamat datang, Nak," katanya kepada Andi, lalu menoleh padaku dengan tatapan yang sulit dibaca. "Melissa, kamu terlihat lumayan." Aku tersenyum tipis, mencoba tidak terpengaruh oleh komentarnya yang ambigu. "Terima kasih, Bu. Selamat ulang tahun pernikahan untuk Om Deddy dan Bibi Yuni." Bu Rini hanya mengangguk singkat sebelum berbalik untuk menyapa tamu-tamu lainnya. Aku menghela napas panjang, lalu mencoba fokus pada percakapan ringan dengan beberapa kerabat yang sudah kukenal sebelumnya. Namun, di balik senyuman sopanku, ada perasaan cemas yang terus menggerogoti pikiranku. Apakah malam ini akan berakhir seperti sebelumnya? Ataukah ada sesuatu yang lebih buruk menungguku? Setelah beberapa menit, acara dimulai dengan pidato singkat dari Om Deddy. Ia berbicara tentang perjalanan pernikahannya bersama Bibi Yuni, momen-momen indah yang mereka jalani bersama, serta harapan-harapan untuk masa depan. Semua orang bertepuk tangan hangat saat ia selesai berbicara. Namun, ketika giliran Bu Rini untuk memberikan sambutan, atmosfer berubah menjadi lebih formal. "Inilah momen yang spesial bagi kita semua," katanya dengan suara lantang, matanya menyapu seluruh ruangan. "Pernikahan adalah fondasi dari sebuah keluarga, dan fondasi itu harus kokoh. Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita." Aku mendengarkan dengan cermat, meskipun aku tahu bahwa kata-kata itu ditujukan untuk mengingatkan semua orang, terutama aku, tentang ekspektasi keluarga ini. Saat Bu Rini melanjutkan pidatonya, ia mulai menyebutkan pentingnya peran seorang istri dalam rumah tangga. "Seorang istri adalah pilar utama dalam keluarga," katanya dengan nada tegas. "Dia harus mampu mengurus rumah tangga, mendukung suaminya, dan menjaga keharmonisan keluarga. Tidak ada ruang untuk kesalahan, karena kesalahan satu orang bisa merusak seluruh fondasi." Kalimat itu terdengar seperti sindiran langsung padaku. Aku merasakan tubuhku menegang, sementara beberapa pasang mata mulai tertuju padaku. Aku mencoba menahan diri agar tidak bereaksi berlebihan, tapi rasanya seperti sedang ditekan dari segala arah. Setelah pidato selesai, acara dilanjutkan dengan hidangan utama. Kami semua mulai menikmati makanan yang disajikan, meskipun suasana masih terasa canggung. Saat aku sedang asik menyantap sup jagung, salah satu kerabat Bu Rini, Tante Lina, tiba-tiba angkat bicara. "Ngomong-ngomong soal keluarga, aku baru saja mendapat kabar menarik dari teman-temuanku di kalangan bisnis," katanya dengan nada santai. Katanya, ada CEO muda yang baru-baru ini mundur dari posisinya demi fokus pada keluarga. Sepertinya dia cukup terkenal di industri teknologi. Kamu tahu siapa dia, Bu Rini? Bu Rini menggeleng pelan. "Tidak, aku tidak terlalu mengikuti dunia bisnis. Kenapa? Ada yang menarik?" "Oh, tentu saja." Tante Lina tertawa kecil. CEO-nya ternyata sangat berbakat. Dia berhasil membawa perusahaan itu menjadi salah satu yang terbesar di bidangnya. Sayang sekali dia memutuskan untuk mundur. Ada yang bilang dia sekarang tinggal di kota ini, tapi entahlah. Aku merasakan jantungku berdegup kencang. Topik ini terasa begitu dekat dengan kehidupanku, meskipun aku yakin tidak ada yang tahu tentang masa laluku. Namun, saat aku melihat ekspresi Bu Rini yang tampak skeptis, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. "CEO," kata Bu Rini dengan nada datar. Sepertinya dia terlalu ambisius. Tapi ya,
Kadang-kadang wanita memang harus memilih antara karir dan keluarga. Tidak mungkin menjalani keduanya dengan sempurna. Aku meremas serbet di pangkuanku, berusaha menahan emosi. Bagaimana bisa ia begitu yakin bahwa seseorang tidak bisa menjalani keduanya dengan baik? Aku sendiri telah membuktikannya selama bertahun-tahun, meskipun akhirnya aku memilih untuk mundur dari karierku demi Andi. Namun, saat aku hendak membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, Tante Lina melanjutkan pembicaraannya. Ngomong-ngomong, Melissa kan juga punya latar belakang pendidikan yang bagus ya. Katanya waktu kuliah dulu dia dapat beasiswa ke luar negeri. Benar, kan? Semua mata langsung tertuju padaku. Aku merasa wajahku memanas, sementara Bu Rini menatapku dengan mata menyipit. Benarkah? Kamu tidak pernah cerita soal itu sebelumnya, katanya dengan nada penuh selidik. Aku menelan ludah, lalu menjawab dengan tenang. Ya Bu, dulu aku sempat kuliah di luar negeri dengan beasiswa. Tapi itu sudah lama sekali, dan aku tidak merasa perlu membahasnya. Oh, jadi kamu juga punya prestasi, ya? Kata Bu Rini. Nada suaranya terdengar seperti campuran antara kagum dan skeptis. Lalu kenapa sekarang kamu terlihat begitu biasa? Kalimat itu seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku merasakan air mata mulai berkumpul di sudut mataku. Tapi aku berusaha menahannya. Aku tahu bahwa ini bukan saatnya untuk menangis atau marah. Sebaliknya, aku memutuskan untuk membela diri. Andaikan aku terlihat biasa, itu karena aku memilih untuk menjadi seperti ini, Bu. Jawabku dengan nada tegas. Aku bangga dengan apa yang telah aku capai di masa lalu. Tapi aku juga bangga dengan keputusanku untuk fokus pada keluargaku sekarang. Bukan berarti aku kehilangan nilai hanya karena aku tidak lagi berada di sorotan. Ruangan terdiam sejenak. Semua orang tampak terkejut dengan reaksiku, termasuk Bu Rini yang menatapku dengan ekspresi campuran antara kaget dan marah. Namun, aku tidak peduli. Ini adalah pertama kalinya aku benar-benar mengungkapkan perasaanku tanpa takut dihakimi. Andi menepuk pundakku pelan, memberi isyarat dukungan. Ibu, Melissa sudah berusaha keras untuk beradaptasi dengan keluarga kita. Mungkin sudah waktunya kita melihatnya sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai proyeksi ekspektasi kita. Bu Rini terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Baiklah, kita lihat nanti. Tapi ingat, standar keluarga ini tidak akan turun hanya karena alasan apapun. Meskipun ucapannya masih terdengar dingin, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam caranya menatapku. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Suasana di ruangan besar itu masih terasa tegang, meskipun percakapan telah berlanjut ke topik lain. Aku duduk dengan tenang, mencoba menenangkan diri setelah pertukaran kata-kata tadi dengan Bu Rini. Meskipun aku merasa lega karena akhirnya bisa menyuarakan perasaanku, ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa tidak nyaman, seolah-olah ia sedang mempertimbangkan sesuatu. Beberapa menit kemudian, seorang pria paruh-baya mendekati meja utama. Ia tampak cukup akrab dengan keluarga mertua, mengingat cara dia menyapa Bu Rini dan Om Deddy dengan hangat. Namun, ketika pandangannya jatuh padaku, ekspresinya langsung berubah. Matanya melebar, seperti melihat seseorang yang sangat ia kenal, tapi tidak pernah ia harapkan untuk bertemu. Melissa? Katanya dengan nada kaget, suaranya cukup keras hingga beberapa kepala langsung menoleh. Aku menatapnya dengan bingung. Maaf, Pak, apakah kita pernah bertemu? Pria itu tersenyum lebar, lalu mengulurkan tangannya. Tentu saja kita pernah bertemu. Saya Budi Santoso, Direktur Operasional di PT Lintas Teknologi. Kamu adalah CEO kami dulu, kan? Kalimat itu terdengar seperti bom yang meledak di tengah ruangan. Semua orang terdiam seketika, termasuk Bu Rini yang tampak syok mendengarnya. Aku merasakan darah mengalir deras ke wajahku, membuat pipiku memerah. Aku tahu bahwa inilah saatnya rahasia yang selama ini kusimpan mulai terbongkar. Bapak, yakin? Kataku pelan. Mencoba mencairkan suasana meskipun aku tahu bahwa tidak ada gunanya berpura-pura lagi. Tentu saja saya yakin, jawab Pak Budi dengan antusias. Siapa yang tidak mengenal Melissa Hartono?
Kamu adalah salah satu pemimpin termuda dan paling visioner yang pernah kami miliki. Kamu bahkan membawa perusahaan kami menjadi salah satu yang terdepan di industri teknologi. Semua mata tertuju padaku, termasuk Andi yang tampak terkejut namun juga bangga. Aku hanya bisa tersenyum tipis, merasa seperti sedang berada di tengah badai yang tidak bisa kuhindari lagi. Bu Rini akhirnya angkat bicara. Suaranya terdengar gemetar. "Melissa, apa maksud semua ini? Apakah kamu benar-benar CEO dari perusahaan itu?" Aku menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Ya Bu, itu benar. Aku pernah menjadi CEO PT Lintas Teknologi selama 5 tahun sebelum aku mundur untuk fokus pada keluargaku." Ruangan terdiam total. Bahkan kerabat-kerabat yang biasanya ramai berbicara pun terdiam. Hanya bisa menatapku dengan mata penuh rasa ingin tahu. Bu Rini tampak seperti sedang berusaha mencerna informasi ini. Matanya menyipit seolah-olah mencoba memastikan bahwa aku tidak sedang bergurau. "Kenapa kamu tidak pernah memberitahu kami soal ini?" tanyanya akhirnya. Nada suaranya terdengar lebih tajam dibandingkan biasanya. Aku menunduk sejenak, lalu menjawab dengan tenang. Karena aku tidak ingin masa laluku menjadi beban dalam hubungan kita. Aku ingin diterima sebagai diriku sendiri, bukan karena status atau jabatan yang pernah kumiliki. Bu Rini terdiam, wajahnya tampak bercampur antara marah, malu, dan bingung. Beberapa detik kemudian, ia berdiri dari kursinya, lalu berjalan mendekatiku. Semua orang di ruangan tampak tegang, tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Apa maksudmu dengan beban?" tanyanya pelan. Suaranya terdengar lebih serius daripada sebelumnya. Aku menatap matanya langsung, mencoba menunjukkan keberanian yang belum pernah kuperlihatkan sebelumnya. "Maksudku, Bu, aku tahu bahwa ekspektasi keluarga ini sangat tinggi, tapi aku tidak ingin dipandang hanya berdasarkan pencapaian karierku. Aku ingin dihargai sebagai seorang istri, sebagai menantu, dan sebagai bagian dari keluarga ini tanpa harus membuktikan apapun." Bu Rini menatapku lama, seolah-olah sedang mempertimbangkan setiap kata yang kuucapkan. Akhirnya, ia menghela napas panjang, lalu duduk kembali di kursinya. "Aku tidak tahu harus berkata apa," katanya pelan. Nada suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Aku hanya ingin yang terbaik untuk keluarga ini." Aku tersenyum tipis. "Dan aku juga ingin yang terbaik untuk keluarga ini, Bu. Hanya saja, kadang-kadang cara kita melihat sesuatu berbeda. Aku harap Ibu bisa melihatku sebagai diriku sendiri, bukan sebagai proyeksi ekspektasi yang ada di pikiran Ibu." Setelah itu, suasana di ruangan mulai berangsur tenang. Beberapa kerabat mulai berbisik-bisik, ada yang tampak kagum, ada juga yang tampak canggung. Namun, di balik semua itu, aku merasakan ada sesuatu yang mulai berubah, terutama dalam cara Bu Rini memandangku. Andi menggenggam tanganku erat, memberi isyarat dukungan. "Ibu, aku sudah tahu tentang masa lalu Melissa sejak awal. Dan aku bangga padanya, bukan karena prestasinya, tapi karena dia memilih untuk meninggalkan semuanya demi kita. Itu adalah pengorbanan besar." Bu Rini menatap anaknya dengan ekspresi sulit dibaca. "Jadi, selama ini kamu tahu?" Andi mengangguk. "Ya, Ibu. Tapi aku memilih untuk tidak membahasnya karena aku tahu bahwa Melissa ingin menjalani kehidupan baru tanpa sorotan publik. Dia membuat keputusan itu demi kita berdua." Bu Rini terdiam sejenak, lalu menunduk. Untuk pertama kalinya, aku melihat ada raut penyesalan di wajahnya. Aku mungkin salah menilaimu, Melissa," katanya pelan. "Aku hanya terlalu keras kepala. Terlalu fokus pada standar yang aku pikir harus dipenuhi oleh semua orang." Aku menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Bu. Yang penting adalah kita bisa saling memahami ke depannya." Bu Rini mengangguk, lalu menatapku dengan mata yang terlihat lebih lembut. "Aku minta maaf atas semua yang sudah aku katakan sebelumnya. Aku tidak tahu bahwa kamu adalah wanita yang begitu luar biasa." Ucapannya terdengar tulus. Meskipun aku tahu bahwa butuh waktu bagi kami untuk sepenuhnya memperbaiki hubungan ini. Namun, aku merasa lega karena akhirnya rahasia itu terungkap, dan lega
karena Bu Rini mulai melihatku sebagai diriku sendiri. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan suasana yang lebih santai. Beberapa tamu mulai mendekatiku, ingin berbicara lebih banyak tentang pengalamanku di dunia bisnis. Namun, aku tetap fokus pada keluarga inti, terutama pada Bu Rini, yang tampak mulai membuka diri. Di tengah malam yang semakin larut, aku menyadari bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Masih ada banyak hal yang harus diperbaiki, banyak prasangka yang harus dihilangkan, dan banyak hubungan yang harus dibangun kembali. Namun, aku merasa lebih ringan, seolah-olah beban besar yang selama ini kupikul akhirnya mulai terangkat. Esok pagi, aku akan bangkit kembali. Dan kali ini, aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Malam itu, setelah acara ulang tahun pernikahan Om Deddy dan Bibi Yuni usai, suasana di rumah mertua terasa sangat berbeda. Aku tidak langsung pulang bersama Andi seperti biasanya, melainkan tetap tinggal untuk membantu membersihkan meja dan merapikan ruangan. Namun, yang lebih penting, aku tahu bahwa ada percakapan penting yang harus dilanjutkan dengan Bu Rini. Percakapan yang tidak bisa ditunda lagi. Bu Rini sendiri tampak canggung. Setelah semua tamu pulang, ia duduk di kursi utama dengan ekspresi yang sulit dibaca. Di sisi lain, aku merasakan campuran antara lega dan waspada. Meskipun rahasia besar tentang masa laluku telah terungkap, aku tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Hubungan kami masih rapuh, dan butuh lebih banyak upaya untuk memperbaikinya. Setelah selesai membantu pembantu rumah tangga merapikan piring-piring kotor, aku mendekati Bu Rini dengan hati-hati. Ia sedang menatap ke arah jendela besar yang menghadap ke halaman belakang. Wajahnya terlihat lelah namun penuh pikiran. "Bu," panggilku pelan. Suaraku hampir tersamarkan oleh suara angin malam yang masuk melalui celah jendela. Bu Rini menoleh padaku, matanya tampak lebih tenang dibandingkan sebelumnya. "Duduklah," katanya sambil menunjuk kursi di sebelahnya. Aku menurut, meskipun tubuhku masih tegang. Saat aku duduk, aku mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk memulai percakapan ini. Namun Bu Rini yang lebih dulu angkat bicara. "Melissa," katanya dengan nada pelan, hampir seperti bisikan. Aku ingin minta maaf." Kalimat itu membuatku terkejut. Aku tidak menyangka bahwa ia akan berbicara begitu langsung, apalagi dengan nada suara yang begitu rendah hati. Aku menatapnya dengan bingung, mencoba memastikan bahwa aku tidak salah dengar. "Minta maaf untuk apa, Bu?" tanyaku pelan, meskipun aku tahu persis jawabannya. Bu Rini menunduk sejenak, lalu menghela napas panjang. "Untuk semuanya. Untuk cara aku memperlakukanmu selama ini. Untuk semua komentar pedasku, kritik yang tidak adil, dan ekspektasi yang terlalu tinggi. Aku tidak tahu bahwa kamu adalah wanita yang begitu luar biasa. Aku merasakan sesuatu di dalam dadaku mulai meleleh." Kata-katanya terdengar tulus, meskipun aku tahu bahwa permintaan maaf ini bukanlah akhir dari segalanya. Butuh waktu untuk membangun kembali hubungan yang retak, tapi setidaknya ini adalah awal yang baik. "Terima kasih, Bu," jawabku pelan. "Tapi aku juga ingin minta maaf karena tidak pernah memberitahumu soal masa laluku. Aku hanya takut jika orang-orang akan melihatku berbeda hanya karena statusku dulu." Bu Rini mengangguk, matanya tampak lebih lembut dari biasanya. "Aku mengerti. Tapi kamu harus tahu satu hal, Melissa. Aku bukan orang yang mudah terkesan oleh label atau gelar. Bagiku, yang penting adalah bagaimana seseorang menjalani hidupnya, bagaimana dia berkontribusi pada keluarga. Dan setelah mengetahui semua ini, aku sadar bahwa aku salah menilaimu." Aku tersenyum tipis, merasa ada beban besar yang mulai terangkat dari pundakku. "Terima kasih sudah mengatakannya, Bu. Aku harap kita bisa memulai hubungan ini dengan cara yang lebih baik." Bu Rini tersenyum kecil, lalu menatapku lebih intens. "Kamu tahu, aku selalu ingin yang terbaik untuk keluarga ini. Tapi kadang-kadang, aku terlalu keras kepala sampai-sampai aku melupakan hal-hal yang lebih penting, seperti rasa hormat dan penghargaan terhadap orang lain." Aku mengangguk, merasa lega mendengar pengakuannya. Aku juga belajar banyak dari semua. Ini, Bu, aku belajar bahwa tidak apa-apa untuk membuka diri,
untuk tidak takut dilihat sebagai diriku sendiri. Mungkin aku terlalu takut untuk mengungkapkan siapa aku sebenarnya, tapi aku tahu bahwa kejujuran adalah kunci untuk membangun hubungan yang baik. Bu Rini tersenyum, kali ini lebih hangat daripada sebelumnya. Kamu benar, dan aku berjanji, mulai sekarang aku akan berusaha lebih baik. Aku ingin mengenal dirimu yang sebenarnya, bukan bayangan yang ada di pikiranku. Percakapan kami berlanjut hingga larut malam. Kami membicarakan banyak hal, tentang masa laluku di dunia bisnis, tentang keputusanku untuk mundur demi Andi, serta harapan-harapanku untuk masa depan. Bu Rini mendengarkanku dengan penuh perhatian, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ada rasa saling pengertian yang mulai tumbuh di antara kami, meskipun aku tahu bahwa ini bukan proses yang instan. Di tengah percakapan itu, Bu Rini tiba-tiba bertanya sesuatu yang membuatku terdiam sejenak. Apa kamu pernah merasa kecewa dengan keputusanmu untuk meninggalkan karier? Aku menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum. Awalnya, ya. Ada saat-saat ketika aku merasa seperti kehilangan bagian dari diriku sendiri. Tapi kemudian aku menyadari bahwa kebahagiaan tidak diukur dari seberapa besar pencapaianmu di dunia kerja. Bagiku, kebahagiaan adalah tentang bersama orang-orang yang aku cintai. Dan Andi, dia adalah alasan terbesar kenapa aku membuat keputusan itu. Bu Rini mengangguk, matanya tampak berkaca-kaca. Andi beruntung memiliki istri sepertimu, dan aku juga beruntung memiliki menantu sepertimu. Aku merasa air mata mulai mengalir di pipiku, meskipun aku berusaha menahannya. Terima kasih, Bu. Itu artinya banyak bagiku. Setelah beberapa jam berbincang, aku dan Bu Rini akhirnya berpisah dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Saat aku keluar dari ruangan, Andi sudah menunggu di mobil. Ia tersenyum lebar saat melihatku, seolah-olah tahu bahwa sesuatu yang penting baru saja terjadi. Bagaimana? Tanyanya pelan saat aku masuk ke mobil. Aku tersenyum, lalu menggenggam tangannya. Erat, Ibu minta maaf Andi. Dia bilang dia salah menilai aku. Andi mengangguk, matanya penuh kebanggaan. Aku tahu dia pasti akan menyadarinya suatu hari nanti. Kamu hebat, Liz. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu lebih dari sekadar apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Aku mengangguk, merasa ada kehangatan yang menyelimuti hatiku. Perjalanan ini memang tidak mudah, tapi aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Ada Andi yang selalu mendukungku, dan sekarang ada Bu Rini yang mulai membuka hatinya untukku. Esok pagi, aku bangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Rasa percaya diri yang dulu sempat hilang kini mulai kembali. Aku tahu bahwa masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak perlu lagi bersembunyi di balik bayang-bayang masa laluku. Aku adalah Melisa Hartono, mantan CEO sebuah perusahaan besar, istri dari Andi dan menantu dari Bu Rini. Dan aku bangga dengan semua itu. Minggu-minggu setelah malam itu, hubungan antara aku dan Bu Rini mulai berubah secara perlahan tapi pasti. Ada rasa saling pengertian yang tumbuh di antara kami, meskipun terkadang masih ada sisa-sisa ketegangan dari masa lalu. Namun, aku merasakan bahwa kali ini segalanya berbeda. Tidak ada lagi penilaian keras tanpa dasar. Tidak ada lagi ekspektasi yang terlalu tinggi. Yang ada hanyalah dua orang yang sedang belajar untuk saling menghargai. Setiap kali aku mengunjungi rumah mertua, aku mencoba untuk lebih terlibat dalam kegiatan keluarga. Aku membantu di dapur, berbincang dengan para kerabat, dan bahkan mulai belajar memasak beberapa hidangan tradisional bersama Bibi Yuni. Semua itu kulakukan bukan karena ingin mendapatkan pujian, melainkan karena aku benar-benar ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Dan yang mengejutkan, Bu Rini tampaknya mulai melihat upayaku dengan cara yang berbeda. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan meja makan setelah makan siang bersama keluarga inti, Bu Rini mendekatiku dengan langkah yang lebih ringan daripada biasanya. Ia tersenyum tipis, sesuatu yang jarang kulihat sebelumnya. Melisa, katanya pelan, boleh kita bicara sebentar? Aku mengangguk, lalu meletakkan lap basah di atas meja. Tentu, Bu. Ia mengajakku duduk di ruang tamu,
tempat yang biasanya digunakan untuk percakapan formal. Namun, kali ini suasana terasa lebih santai. Bu Rini duduk di kursi dekat jendela, matanya menatap halaman belakang yang dipenuhi bunga-bunga yang sedang mekar. "Aku ingin berterima kasih padamu," katanya akhirnya. Nada suaranya terdengar lebih lembut dibandingkan biasanya. "Terima kasih, sudah sabar menghadapi semua komentar pedasku selama ini. Kamu ternyata lebih kuat daripada yang aku kira." Aku tersenyum tipis, merasa lega mendengar kata-katanya. "Aku juga ingin berterima kasih, Bu. Terima kasih sudah mau membuka hati dan melihatku sebagai diriku sendiri." Bu Rini mengangguk, lalu menghela napas panjang. "Aku sadar bahwa aku terlalu keras kepala selama ini. Aku hanya ingin yang terbaik untuk keluarga ini, tapi kadang-kadang caraku salah. Aku terlalu fokus pada standar-standar yang bahkan tidak realistis." Aku mengangguk, memahami apa yang ia maksud. "Aku tahu niatmu baik, Bu. Hanya saja, kadang-kadang cara kita melihat sesuatu berbeda. Aku harap kita bisa terus belajar dari satu sama lain." Bu Rini tersenyum, kali ini lebih hangat daripada sebelumnya. "Kamu benar, dan aku ingin mulai dengan sesuatu yang konkret. Aku ingin membantumu, membantu kita, untuk membangun hubungan yang lebih baik." Aku menatapnya dengan rasa penasaran. "Maksud Ibu?" Bu Rini menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan. "Aku tahu bahwa Andi sangat bangga padamu dan aku juga mulai memahami alasannya. Kamu adalah wanita yang luar biasa, Melissa. Kamu punya bakat besar, dan aku pikir mungkin kamu bisa membagikan pengalamanmu pada orang-orang di sekitar kita." Aku tertegun, tidak yakin apa yang dimaksudnya. "Bagaimana caranya?" Bu Rini tersenyum, kecil. "Aku ingin kamu memberikan seminar atau pelatihan singkat tentang kepemimpinan dan manajemen kepada para anggota keluarga besar kita. Banyak dari mereka yang bekerja di bidang profesional, tapi belum tentu memiliki kesempatan untuk belajar dari seseorang seperti kamu." Aku terdiam sejenak, merasa terkejut dengan permintaannya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Bu Rini akan mengusulkan sesuatu seperti ini. Namun, semakin kupikirkan, semakin aku merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik. Kesempatan untuk berbagi ilmu, sekaligus mempererat hubunganku dengan keluarga besar. Aku akan mempertimbangkannya, Bu. Jawabku pelan, meskipun dalam hati aku sudah setuju. Bu Rini tersenyum puas. "Terima kasih, Melissa. Ini adalah langkah awal yang baik untuk kita semua." Setelah percakapan itu, aku mulai mempersiapkan materi pelatihan yang akan kuberikan. Aku menghubungi beberapa teman lamaku di dunia bisnis untuk berkonsultasi, serta mencari referensi tambahan agar materinya relevan dan mudah dipahami oleh audiens yang beragam. Andi juga sangat mendukung ide ini, bahkan ia menawarkan diri untuk membantu menyusun materi presentasi. Akhirnya, hari seminar pun tiba. Acara diselenggarakan di aula besar di rumah mertua, tempat yang biasanya digunakan untuk pertemuan keluarga besar. Saat aku masuk ke ruangan, aku melihat banyak wajah-wajah familiar. Saudara-saudara Andi, para ipar, dan bahkan beberapa kerabat jauh yang datang, karena tertarik dengan topik yang akan dibahas. Bu Rini duduk di barisan depan, matanya penuh kebanggaan saat aku naik ke podium. "Selamat pagi semuanya," sapaku dengan senyum lebar. "Terima kasih sudah hadir di acara ini. Hari ini, kita akan membahas tentang pentingnya kepemimpinan adaptif dan bagaimana kita bisa menghadapi tantangan di dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari." Seminar berlangsung lancar dengan diskusi yang interaktif dan banyak pertanyaan dari peserta. Aku merasakan energi positif yang mengalir di ruangan, dan melihat sorot mata Bu Rini yang penuh apresiasi membuatku merasa sangat bahagia. Di akhir acara, banyak peserta yang mendekatiku untuk berterima kasih dan bertanya lebih lanjut tentang materi yang telah kusampaikan. Setelah acara usai, Bu Rini mendekatiku dengan senyum lebar. "Kamu hebat sekali, Melissa. Mereka pasti banyak belajar dari kamu hari ini." Aku tersenyum, merasa ada kehangatan yang menyelimuti hatiku. "Terima kasih, Bu. Aku senang bisa berbagi ilmu dengan mereka." Bu Rini mengangguk, lalu menatapku dengan ekspresi yang sulit dibaca namun penuh arti.
Dan aku bangga padamu, Melissa. Kamu adalah menantu yang luar biasa. Kalimat itu membuat air mataku mulai berkumpul di sudut mata. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan mendengar kata-kata itu dari Bu Rini. Aku hanya bisa tersenyum, merasakan bahwa semua perjuanganku selama ini akhirnya terbayar. Di minggu-minggu berikutnya, hubunganku dengan Bu Rini semakin membaik. Kami sering berbicara tentang banyak hal, tentang hidup, tentang keluarga, dan tentang harapan-harapan untuk masa depan. Kadang-kadang, ia bahkan meminta pendapatku tentang beberapa proyek sosial yang sedang ia jalankan bersama para kerabat. Aku merasa bahwa akhirnya aku diterima sebagai bagian dari keluarga ini, bukan karena status sosial atau pencapaian karierku, tapi karena aku adalah diriku sendiri. Andai saja aku tahu dari awal bahwa semua ini akan terjadi, mungkin aku tidak akan merasa begitu cemas dan takut. Tapi mungkin juga, perjalanan ini adalah bagian dari proses pembelajaran untukku, untuk Bu Rini, dan untuk seluruh keluarga besar ini. Beberapa bulan berlalu sejak seminar itu, dan hidupku terasa seperti babak baru yang penuh warna. Hubunganku dengan Bu Rini semakin erat. Bahkan kadang-kadang aku merasa seperti memiliki seorang ibu kedua. Ia mulai meminta pendapatku tentang banyak hal, mulai dari masalah keluarga hingga rencana-rencana besar yang ia rancang untuk membantu masyarakat di sekitar rumahnya. Aku tidak pernah menyangka bahwa kami bisa mencapai titik ini. Tapi aku bersyukur, karena semua ketegangan di masa lalu telah berubah menjadi ikatan yang kuat. Suatu pagi, aku dan Andi duduk di meja makan sambil menikmati sarapan. Matahari bersinar, cerah melalui jendela dapur, memberikan suasana yang hangat dan menyenangkan. Di atas meja, ada secangkir teh panas dan beberapa potong roti panggang yang harum. Namun, pikiranku sedang tertuju pada sesuatu yang lain. "Andi," kataku pelan, suaraku terdengar hati-hati. "Apa kamu ingat saat kita pertama kali bertemu?" Andi mengangkat alisnya, tampak terkejut dengan pertanyaanku yang tiba-tiba. Tentu saja aku ingat. Bagaimana bisa aku melupakan wanita yang membuatku langsung jatuh cinta? Aku tersenyum tipis, lalu melanjutkan. "Apa kamu pernah membayangkan bahwa hubungan kita akan seperti ini? Bahwa kita akan melewati begitu banyak ujian hanya untuk bisa saling memahami satu sama lain?" Andi menatapku lembut, matanya penuh dengan rasa sayang. "Jujur, aku tidak pernah membayangkan semua ini. Tapi aku tahu satu hal. Apapun yang terjadi, aku selalu ingin membangun kehidupan bersamamu." Ucapannya membuat air mataku mulai berkumpul di sudut mata. Aku merasakan betapa beruntungnya aku memiliki seseorang seperti Andi di sisiku. Seseorang yang selalu mendukungku tanpa syarat, meskipun aku seringkali merasa ragu pada diriku sendiri. "Terima kasih, Andi," kataku pelan. "Karena kamu selalu ada untukku. Tanpamu, aku tidak tahu bagaimana aku bisa melewati semua ini." Andi tersenyum, lalu menggenggam tanganku erat. "Itulah gunanya pasangan hidup, kan? Untuk saling mendukung dan melengkapi." Setelah sarapan, aku dan Andi memutuskan untuk mengunjungi rumah mertua. Hari ini adalah hari spesial bagi Bu Rini. Ia merayakan ulang tahunnya yang ke-60. Semua anggota keluarga besar berkumpul di halaman belakang rumahnya, tempat yang sudah dihiasi dengan balon-balon dan bendera kecil. Ada meja panjang yang dipenuhi hidangan-hidangan lezat, serta panggung kecil tempat acara akan dilangsungkan. Saat kami tiba, suasana sudah ramai. Para kerabat saling berbincang dengan hangat. Anak-anak bermain di halaman, dan musik tradisional mengiringi suasana penuh sukacita. Bu Rini duduk di kursi utama, mengenakan kebaya biru tua yang elegan. Wajahnya tampak lebih cerah dibandingkan biasanya, dan senyumnya terlihat begitu tulus. Aku mendekatinya dengan hati-hati, lalu menyerahkan kotak kado kecil yang sudah kusiapkan sebelumnya. "Selamat ulang tahun, Bu," kataku sopan. "Semoga Ibu selalu sehat dan bahagia." Bu Rini menerima kotak itu dengan senyum lebar. "Terima kasih, Melissa. Kamu selalu punya cara untuk membuatku merasa istimewa." Aku tersenyum, merasa lega bahwa hubungan kami sekarang begitu dekat. Saat Bu Rini membuka kotak kado itu, matanya langsung berbinar. Di dalamnya
Ada sebuah album foto kecil yang berisi kenangan-kenangan kami selama beberapa bulan terakhir, mulai dari momen seminar hingga foto-foto kami berdua saat memasak bersama di dapur. Inilah perjalanan kita, Bu, kataku pelan. Aku harap ini bisa menjadi pengingat bahwa kita sudah melewati banyak hal bersama dan masih banyak lagi yang akan datang. Bu Rini tampak sangat tersentuh. Matanya berkaca-kaca saat ia membalik-balik halaman album itu. Ini sangat indah, Melisa. Terima kasih. Acara berlanjut dengan pidato singkat dari Om Deddy, yang mengucapkan selamat kepada Bu Rini atas pencapaian-pencapaiannya selama hidupnya. Setelah itu giliran aku untuk naik ke podium. Semua orang menoleh padaku, termasuk Bu Rini yang tampak penasaran dengan apa yang akan kukatakan. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi kita semua, kataku memulai dengan suara yang mantap, namun penuh emosi. Hari ini, kita merayakan seorang wanita yang luar biasa. Seorang ibu, seorang pemimpin, dan seorang inspirasi bagi semua orang di sekitarnya. Mata Bu Rini tampak berkaca-kaca saat aku melanjutkan. Ibu Rini telah mengajarkan kita banyak hal tentang kekuatan, ketekunan, dan pentingnya menjaga nilai-nilai keluarga. Dan meskipun perjalanan kita tidak selalu mudah, aku tahu bahwa kita semua telah belajar banyak darinya. Aku menatap Bu Rini langsung, lalu melanjutkan dengan nada lebih personal. Untukku, Ibu Rini bukan hanya seorang ibu mertua. Dia adalah seorang mentor, seorang teman, dan juga bagian dari keluargaku yang tak terpisahkan. Terima kasih, Bu, atas semua dukungan dan kebijaksanaanmu. Bu Rini bangkit dari kursinya, lalu berjalan ke arahku dengan langkah pasti. Di hadapan semua orang, ia memelukku erat. Terima kasih, Melisa, katanya dengan suara bergetar. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Semua tamu bertepuk tangan hangat, suasana penuh dengan emosi yang mendalam. Aku merasakan kehangatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Rasa kebersamaan yang membuatku merasa benar-benar diterima sebagai bagian dari keluarga ini. Setelah acara usai, aku dan Andi duduk di halaman belakang, menikmati sore yang teduh. Matahari mulai tenggelam, meninggalkan gradasi oranye dan ungu di langit. Suasana begitu damai, seolah-olah memberikan isyarat bahwa babak baru dalam hidup kami dimulai. Apa rencanamu ke depan? Tanya Andi pelan, matanya menatap horizon. Aku tersenyum, lalu menjawab dengan penuh keyakinan. Aku ingin terus belajar dan berkembang. Mungkin suatu hari nanti, aku akan kembali ke dunia bisnis. Tapi kali ini, aku akan melakukannya dengan cara yang berbeda. Aku ingin membangun sesuatu yang tidak hanya menguntungkan diriku sendiri, tapi juga bisa membantu banyak orang. Andi mengangguk, lalu menggenggam tanganku erat. Aku akan selalu mendukungmu, Liz. Apapun yang kamu pilih, aku akan ada di sisimu. Aku memandang wajahnya yang penuh cinta, merasa bahwa segala sesuatunya akhirnya jatuh pada tempatnya. Aku tidak lagi merasa seperti kehilangan bagian dari diriku. Sebaliknya, aku merasa bahwa aku telah menemukan versi diriku yang paling utuh. Wanita yang percaya diri, mandiri, dan dicintai oleh orang-orang yang paling berarti dalam hidupnya.